Halo semuanya, balik lagi di channel Hunter Anime. Kali ini saya mau bahas apa yang terjadi seandainya Metal Knight ikut bertempur melawan asosiasi monster dengan mengandalkan seluruh robotnya di anime One Punch Man. Tapi sebelum lanjut, mari like dan subscribe channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru. Jangan lupa juga bagi kalian untuk follow akun TikTok saya yaitu Food Store agar kalian mendapatkan live yang menarik. Oke, cukup basa-basinya, kita langsung mulai saja. Kalau Asosiasi Pahlawan bersiap untuk melancarkan serangan besar-besaran ke markas bawah tanah Asosiasi Monster, komunikasi masuk yang tak terduga diterima oleh komandan operasi. Ternyata itu adalah Dr. Povoy alias S-Class peringkat 6 Metal Knight. Ini cuma skenario ya. Alih-alih hanya menawarkan data intelijen awal atau bantuan minimal, kali ini dia mengumumkan partisipasi aktifnya. Dr. Povoy langsung mengerahkan sebagian besar armada robot tempur dan unit pendukungnya. Dengan Metal Knight yang berpartisipasi sejak awal, fase infiltrasi berjalan jauh lebih cepat dan mulus dari yang seharusnya. Beberapa robot penembus yang dilengkapi dengan bor dan senjata perledak berat dikirim di depan para hero. Mereka menembus struktur tanah dan dinding markas dengan efisien, menciptakan jalur-jalur baru atau memperlebar yang sudah ada. Pengintai mini yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan kecepatan tinggi, memetakan labirin bawah tanah tersebut secara real time, dan mengirimkan data kembali ke pusat komando jarak jauh dari Metal Knight, yang kemudian dibagikan kepada para hero. Ada monster level rendah hingga menengah yang berkeliaran di koridor-koridor awal tidak sempat menjadi ancaman. Gelombang robot tempur standar Metal Knight dari mulai unit darat berkaki 4 hingga drone terbang bersenjata berat membanjiri area tersebut. Mereka membersihkan jalur dengan daya tembak yang superior dan koordinasi yang presisi, jauh lebih cepat daripada para hero level bawah yang melakukannya secara manual. Hero kelas A dan B yang ikut penyerbuan bisa fokus pada target yang lebih spesifik atau bertindak sebagai unit cadangan atau evakuasi. Di kedalaman markas di mana ancaman level naga mulai muncul, kehadiran armada Metal Knight akan mengubah skenario pertarungan. Contohnya saja, robot tempur seukuran bangunan kecil dengan armor tebal dan persenjataan berat mungkin ditugaskan untuk menghadapi Fuhrer Ugly dan Gums, sehingga akan menjadi asisten bagi Super Alloy Darkseid dan Big God, sehingga pahlawan kelas S tersebut bisa melancarkan serangan pamungkas, sedangkan robot Metal Knight akan mengalihkannya maupun menjadi karakter pendukung. Kemudian untuk menghadapi ancaman Homeless Emperor, Metal Knight bisa mengerahkan unit drone penembak jitu yang bersembunyi di balik reruntuhan bangunan dan menembakkan sinar energi untuk menekan dan menghancurkan tubuh Homeless Emperor dikala dia lengah. Sinar energi yang ditembakkan oleh robot-robot Metal Knight tersebut juga bisa menahan serangan bola cahaya energi Homeless Emperor secara simultan, sehingga pahlawan jarak dekat seperti Zombie Man bisa menyusup dan langsung menyudutkan Homeless Emperor tanpa takut harus dihancurkan dengan bola-bola energi milik Homeless Emperor. Lalu untuk menghadapi bos monster asosiasi seperti Orochi, Metal Knight akan mengerahkan aset paling kuatnya. Kemungkinan Red Metal Knight akan langsung meluncurkan rudal berisi dengan hulu ledak nuklir untuk langsung dijatuhkan tepat di atas Orochi. Metal Knight juga akan melepaskan robot-robot paling kuatnya yang menembakkan sinar energi raksasa, misil, dan gelombang kejut sonik yang akan membantu membuat Orochi kewalahan. Tingkat kehancurannya akan menjadi luar biasa. Namun karena Orochi ini levelnya Dragon or Higher dan memiliki kemampuan untuk memanipulasi struktur organik,
Armada Metal Knight yang paling kuat pun mungkin tidak cukup untuk mengalahkannya sendirian. Serangan-serangan besar Metal Knight mungkin bisa memberikan kerusakan kepada Orochi, namun Orochi dengan mudah melakukan regenerasi. Mungkin yang paling susah adalah menghadapi hulu ledak nuklir yang ditembakkan oleh Metal Knight. Tapi bang, kalau menembak rudal nuklir kan kasihan para pahlawan lainnya. Nah, kemungkinan Metal Knight akan membuat sebuah rudal nuklir di mana jangkauan radius ledakannya cukup kecil namun sangat mematikan, sehingga bom nuklir khusus tersebut akan mampu melukai Orochi dengan parah. Namun Orochi dengan sisa-sisa kekuatannya akan mencoba bersembunyi sambil mengumpulkan para monster lain untuk melancarkan serangan akhir, sehingga ujungnya para pahlawan kelas S akan dikerahkan untuk menghadapi serangan akhir dari Orochi dan para monster kadre yang akan membantu Orochi. Dan kejadian berikutnya akan sama seperti cerita utama dalam seri One Punch Man. Oke, mungkin itu saja pendapat saya seandainya Metal Knight ikut langsung dalam penyerbuan markas asosiasi monster. Mungkin Metal Knight ini akan membawa keuntungan yang signifikan bagi asosiasi pahlawan, tapi itu tidak membuat pahlawan kelas S lain tidak punya kerjaan. Mereka tetap akan menjadi garis pertahanan akhir dalam melawan monster-monster yang paling kuat, sehingga para Metal Knight tetap dibutuhkan untuk melakukan support. Dan pesan saya, jika kalian suka video ini silahkan like dan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan bye bye.